Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang saat sekarang kebetulan aja nih lagi berstatus single ya. Nah, di sini Mari akan bacakan bagaimana energi love life-nya kamu saat ini, dan juga kita nanti akan intip-intip sedikit bagaimana energi si ia yang mantan sekarang ke dirimu. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung aja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada Five of Pentacles reverse, kemudian ada energi dari Temperance, wow, oke. Kemudian ada di situ Ace of Wands, dan berikutnya ada energi dari The Fool ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, wah, ini mah ceritanya kalau Mari lihat kayak kamu sedang mencoba untuk rekonsiliasi lagi ya sama si mantannya kamu, gitu. Memang gaya rekonsiliasinya kamu ini tuh Mari lihat bukan yang gaya memaksa gitu ya. Kamu bukan yang kayak memaksakan dirimu dan memaksakan dia, enggak. Tapi nampaknya kamu di sini tuh pakai gaya slay gitu loh ya. Pelan-pelan, karena Mari lihat ada pendekatan dengan semangat yang sabar gitu ya. Dengan semangat yang bersabar gitu untuk ngedeketin dia kembali, atau bisa juga mengizinkan dirimu untuk terbuka lagi kepada si dianya gitu ya. Karena di sini tuh Mari nampak barangkali secara komunikasi ya sudah kembali terjalin antara kamu dengan dia ya, atau ya interaksi lah di sana, entah itu pertemuan dan sebagainya gitu. Yang jelasnya pasti ada di sini. Mari lihat ya. Padahal bisa dikatakan kamunya ini tuh sudah tadinya kamunya itu tuh sebenarnya sudah yang kayak mampu banget lah untuk memulai kehidupannya kamu yang baru gitu ya. Mungkin kamu ya setelah healing, karena Mari lihat ini kamu ada kayak proses healingnya ini gitu ya. Jadi jangan-jangan kamu bisa aja yang tadinya ditinggalin ya sama si mantannya kamu, terus ketika kamu ditinggalin sama dia, waduh pedih banget kamunya gitu ya. Jadi kayak ada beberapa sampai down banget, hancur banget kamunya secara mental dan emosional gitu ya. Setelah terpuruk seperti itu, tentu kamu sebagai orang yang juga mencintai dirimu gitu ya, kamu juga ya tentu ndak akan kuat gitu kan, terjebak sampai selama-lamanya dalam penderitaan, patah hati, sakit hati gitu ya. Nah, jadi kamu di sini tuh Mari lihat sudah melewati masa healing. Nah, jadi jangan-jangan ketika kamu telah sampai ke tahap 80% dari 100% ya, kesiapan untuk healing atau kayak rilisnya itu tuh bener-bener bersih, si dianya ini tuh nongol lagi gitu ya. Atau ini vice versanya, ketika kamu sudah healing, kok jadinya kamu punya tenaga gitu ya untuk balikan sama si dianya gitu. Kamu kayak yang gas aku usahain ini biasanya cowok ini yang kayak ginian ini ya. Masa iya sih aku menyerah gitu ya. Karena rilis energi negatif dalam dirimu itu tuh sudah ya katakan udah 80% itu kan peningkatan yang bagus ya. Kondisi keadaan yang oke banget itu untuk melakukan hal ini hal itu, terutama dalam hal pendekatan kembali gitu ya kan. Nah, jadi apakah kamu dideketin, ataukah kamu punya power lagi, kamu punya energi lagi untuk ngedeketin dia? Tapi yang jelasnya di sini ada upaya rekonsiliasi, ada upaya untuk bersama kembali, gitu ya. Dan ya bagusnya di sini ya, kabar baiknya setidaknya dari sisi kamu gitu ya. Kalau kamu mau rekonsiliasi ke dia, ini tuh kamu sudah dengan energi baru, udah dengan karakter yang baru juga bisa di sana ya. Karena Mari lihat ini kamu tuh nggak datang seperti siapa kamu yang dulu gitu ya.
Oke, kamu yang dulu di situ tuh udah oke banget jadi pasangan misalnya ya. Tetapi saat ini kamu sudah lebih oke lagi. Mungkin kamu sudah ya mampu untuk memetik mana-mana yang memetik pelajaran gitu ya dari pengalaman dengan si dia dulu, mana-mana yang salah, mana-mana yang benar, mana-mana yang atau kayak yang seperti apalah sebaiknya sebuah relationship dijalani, dibangun gitu loh. Jadi kamu sudah fresh di sini, mari lihat ya. Dan ini juga rasa bencinya, misalnya kalau ada ya, rasa sedihnya, kecewanya, marahnya, itu tuh tidak kamu bawa masuk kembali ke relationship ini, tidak, gitu loh. Jadi kayak bocah baru lahir lah kamu ini ya, kalau boleh dikatakan seperti itu. Kamu bocah yang baru lahir, tapi kali ini tuh bocah yang sudah punya knowledge, gitu ya. Bocah yang sudah dengan versi terbaik, gitu loh. Dan tentu kalau energi-energi seperti ini, ada kemungkinan kamu akan memang terus mengupgrade dirinya kamu. Itu kalau mari lihat ya. Jadi masa-masa kelam, di mana terpuruknya kamu dulu, itu tuh ya sudah tidak lagi ngebebanin kamu ya, tinggal 20% lagi langkahnya, kira-kira seperti itu ya. Ini mah gampang lah ini ceritanya, 20% gitu ya. Jadi dengan energi sebanyak 80% ini, ya mau balik sama dia, ya kamu pasti ini akan mampu, akan bisa ya. Dan juga andaikan kamu kemudian suatu saat memilih untuk move on, membuka lembaran kisah baru bersama dengan orang lain gitu, atau mungkin kamu membuka kisah baru, memilih untuk mensingle saja, ini kamu pasti bisa gitu ya. Jadi kamu kayak namanya orang punya tenaga gitu ya, orang punya kepositifan di sini ya. Jadi ya mau apapun pilihannya kamu, mari nampak ya pilihan kamu itu tuh mampu untuk kamu jalani. Bukan seperti kan ada itu orang dalam keadaan sakit perih mencoba untuk melangkah, nggak taunya waduh berat banget gitu ya. Apa yang dituju, apa yang dimaui sulit untuk kesampaian gitu ya. Nah kalau kamu beda energinya. Dan ya kalau kamu memilih untuk balikan sama dia, kan ini sih ini pasti balikan ini ya, untuk sementara waktu setidaknya ya, pilihan untuk balikan. Kalau kamu punya niatan memang untuk balikan sama dia, mari lihat ya kamu kayaknya punya kesabaran ya untuk pelan-pelan kembali menjajaki dengan si dia gitu kan. Andaikan kamu yang punya keputusan, gue balik lagi deh gitu ya. Kamu di situ tuh kayak punya kebijaksanaan. Ya aku nggak mau buru-buru juga gitu ya. Pokoknya aku lakukan langkah yang bener aja gitu. Pokoknya aku melakukan sikap yang baik aja gitu ya. Dan tadi karena ada energi kepositifan, masa sih aku punya niatan baik bersama dengan dia, masa niatan baik ini tuh hasilnya ndak baik kan di sana kan. Makanya kamu kayak pede-pede aja, aku punya niatan baik, pasti sesuai dengan hukum karmanya aku akan juga dapat hasil yang baik. Jadi ya udah aku jalan gitu ya. Mari lihat mantap energinya kamu di sini Capricorn. Yang paling luar biasanya kalau bagi Marini ya, bukan soal apakah kamu bisa balikan lagi dengan dia, kamu mau diterima kembali dengan dia, hubungan kalian akan seperti apa di masa depan yang tentu saja ke arah yang lebih oke. Kalau Mari lihat sih itu bukan hal yang paling utama. Tapi yang Mari salutnya di kamu ini Capricorn, kemampuannya kamu untuk up itu. Karena ini kamu udah sempet down banget ya. Kamu sempet udah jatuh banget gitu kan. Sempet kayak yang menganggap lebay-lebay puitisnya gitu ya. Duniaku hancur gitu kan. Tapi kamu mampu keluar dari gelapnya kehidupan itu. Walaupun ini urusan cinta-cintaan ya. Mungkin kalau menurut orang, waduh ini Capricorn lebay banget. Masa urusan cinta-cintaan daunnya sampai gimana-gimana banget. Tapi ya itulah kita manusia kan, kita punya perasaan, kita ya punya ego, gitu ya kan. Jadi orang lain boleh bilang cemen, masa cinta-cintaan bikin down.
Tapi ya itu kalau menurut Mari ya, mau setua apapun kita, tapi kalau untuk urusan perasaan, memang kayaknya nggak bisa main-main deh, gitu ya, nggak bisa main-main, karena dia sakit banget itu terasakan. Itu yang Mari lihat sedang sempat terjadi di kamu gitu kan, sakit banget gitu loh. Macam separuh hidup itu tuh dicabut gitu ya kan, kalau kita patah hati ya, ditinggalkan gitu ya, atau gagal membangun sebuah hubungan yang sempat kita usahain banget gitu ya kan, sakit banget gitu. Nah tapi tuh tadi luar biasanya kamu Capricorn, kamu bisa naik gitu ya, kamu bisa melepaskan dirimu dari keterikatan kepada suasana atau situasi yang memedihkan gitu ya. Oke, baik. Kalau kita intip di sini energi dari si yang mantannya kamu. Mari lihat, memang ya kamu mesti harus sabar memang ya. Kamu mesti harus sabar. Kalau ada niatannya mau kembali ke dia, andaikan pun dia yang menggagas ya rekonsiliasinya, hubungan kalian berdua ini gitu kan, tapi kemantapannya dia ke kamu memang masih tidak sehebat dirimu ya, tidak sekuat dirimu. Apakah dia akan membuka diri? Sudah pasti dia akan membuka diri ke kamu. Apakah dia akan menerima gagasannya kamu, ataukah memang ada niatan baiknya dia mau coba membangun kembali relationship yang sempat kacau balau ini dengan kamu? Iya, ada di sana. Namun kalau Mari lihat, diam-diam dalam diri seseorang ini, kayak dia merasa itu ya, bersama dengan kamu bagus. Tapi andaikan pun tidak bersama dengan kamu, setidaknya untuk sementara ini ya, dia bilang kayaknya lebih oke lagi nih, gitu ya. Jadi yang kayak misalnya kamu bilang, Cici mari kami rekonsiliasi karena dia loh Ci, karena dia yang ngajak aku rekonsiliasi, dia yang ngedeketin aku kembali gitu. Iya, walaupun demikian ya, walaupun demikian kenyataannya yang kamu alami ya, dia yang balikan lagi, dia yang datang memohon balikan lagi sama kamu gitu ya. Namun ya itu tadi, kok kayaknya godaan untuk tanpa kamu masih tetap ada ini, dan lebih besar. Kemauan balik sama kamu ada, godaan untuk tanpa dirimu ternyata lebih besar, gitu kalau Mari lihat ya. Karena juga kondisi dia saat ini tuh, dia sudah kayak mengalami keleluasaan gitu ya. Karena ini kan kalian skip waktunya bersama itu kan lumayan panjang ini ya, Mari lihat ya. Bukan yang kayak kalian sudah bubaran kemarin hari itu tuh hanya sebatas 1-2 bulan ya. Tapi ada beberapa nampaknya sudah lewat dari 6 bulan. Atau bahkan bisa bertahun-tahun. Gitu kan. Jadi udah sempat dia kayak menikmati ya hidupnya dia tanpa kamu. Kok jauh lebih enak gitu. Ingat ya, balik lagi ya. Bersama dengan kamu baik, tapi tanpa dengan kamu kok juga luar biasa. Itu loh. Jadi ada dua pilihan yang sama-sama menyenangkan di sini. Walaupun kenyataannya ada satu yang lebih combo ya, yang lebih ekstra menyenangkannya, yaitu tanpa dirimu. Nah di sana ya. Jadi maksudnya Mari ngomong seperti ini, bukannya Mari ingin mematahkan niatannya kamu ya, untuk memberikan kesempatan bagi kalian agar bisa kembali lagi ya, bukan. Tapi biar kamu paham aja ini situasinya, kamu tahu gambarannya gimana sih dia gitu ya. Situ. Dan terutama juga ini tuh karena untuk di saat sekarang gitu ya, dan cita-citanya dia di masa depan, dia pengen fokus ke uang gitu loh. Jadi ini wanita, Mari nampak bisa wanita karir gitu ya, atau businesswoman gitu ya. Nah, itu semangatnya dia.
Nah, kalau ternyata bersama dengan kamu, kemudian ya setelah mencoba untuk balikan ini, kamu kemudian kayak lemah di soal keuangan. Kalau kamu laki-laki ya, biasanya itu kita nggak usah munafik lah. Perempuan itu tuh juga melihat dari sisi kemampuan finansialnya laki-laki ya. Kalau ternyata finansialnya kamu lemah gitu ya, dan apalagi kalau kamu misalnya sekaligus menghalang-halangi dia dalam upayanya dia mengejar karirnya, pengembangan bisnisnya, dan kamu menghalangi dia untuk menikmati sisi enaknya itu tuh bebas membelanjakan uangnya dia, menservis dirinya. Nah, ini tuh akan menjadi problem nanti ya. Nah, di sana. Jadi nampaknya kamu memang, terutama bagi kalian cowok yang saat sekarang finansialnya maaf kurang gitu ya. Nah, itu salah satu sektor yang baiknya kamu tingkatkan ya. Di situ. Kamu harus tingkatkan karena dia pasti akan mencari tuh yang sama derajat finansialnya dengan dia. Seperti itu ya. Dia ingin itu hidup berkembang gitu soalnya. Nggak mau hidup itu tuh mandek di status sosial yang gitu-gitu aja, status ekonomi yang gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kamu biar tahu lah, salah satu dari sekian banyak modal untuk kamu bisa langgeng dengan si seseorang ini gitu. Kalau kamu cewek ya Capricorn, ya kalau kamu nggak punya tujuan untuk bekerja, kejar karir gitu ya, tapi mari lihat perlu kamu mengupgrade pemberdayaan diri kamu ya. Kamu harus memberdayakan dirimu gitu loh. Karena orang ini tuh mari nampak dia kayak gayanya itu tuh gaya orang yang mencari pasangan yang bukan dengan prinsip jadul ya, konvensional gitu ya, kuno gitu. Istri itu tuh di rumah nggak ngapa-ngapain, dalam artian hanya jaga anak, hanya untuk melayani suami. Mari lihat enggak, dianya itu tuh pengen, kalau walaupun perempuan ya, tapi ini loh, ada peningkatan dalam hidup, nggak mandek di situ-situ aja. Nah, di sana dia ya. Ingin ya kayak gimana lah, gaya-gaya orang modern gitu kan. Lebih menarik, lebih seksi, lebih berkualitas dia nampak, wanita-wanita yang seperti itu. Gitu. Tapi ya balik lagi lah, kalau dalam bagaimananya dia dengan kamu saat ini, apakah masih ada cinta sih? Masih. Mari nampak masih. Gitu ya. Walaupun perasaan cinta ini tuh tidak sebesar yang dulu, tapi yang jelasnya masih. Gitu. Ya. Nah, jika dulu dia kayak mencintai kamu di poin 8 dari 10, sekarang memang udah turun, ada di poin 6 dari 10, tapi nggak masalah itu, nggak masalah gitu ya. Kemampuan untuk inilah berinteraksi dengan baik, ini nanti akan kembali menaikkan perasaan cintanya dia gitu ya. Kalau kamu mah mari lihat cinta banget ya, kamu cinta banget ini ke si pasangannya kamu, banget lah. Kalau boleh dikatakan, jangan lebay ya, jangan lebay. Di poin 9 lah dari 10 kan gitu ya. Nah, kalau dia lagi di poin 6 dari 10, sedikit aja kok bedanya kan, nggak usah dicemaskan. Nah, seperti itu. Jadi memang di sini gaya-gaya romantisnya kamu ya, itu tuh akan bisa menarik perhatiannya dia, akan bisa membuat terjadi perkembangan dalam upaya rekonsiliasinya kalian berdua ini gitu ya. Nah, pandai-pandailah kamu agaknya ngegombal-gombal gitu ya. Pandai-pandailah kamu memuja-muji dia gitu ya, sembari kamu tetap menunjukkan value dirinya kamu. Nanti
dengan gaya seperti itu, dengan cara seperti itu, semakin meningkat nanti ini ya, upaya kalian berdua untuk bersama lagi, gitu ya. Nah, oke, baiklah. Mungkin itu aja dulu Capricorn yang bisa Mari sampaikan ke kamu saat ini. Moga-moga mampu untuk dipahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.